Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada podcast edisi kali ini kita sudah kedatangan tamu yakni Ibu Iyaur Rohmah. Ibu Iyaur Rohmah ini adalah guru BK di SMP Muhammadiyah 14. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Halo. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita di sini mau membahas tentang bully atau bullying Bu. Nah, apa sih sebenarnya bullying itu Bu? Nah, seperti yang kita ketahui kan sekarang sedang marak-maraknya bully. Seperti beberapa hari yang lalu kita tahu tentang perundungan, tentang pukul memukul, tentang kekerasan antar teman atau antar kelompok. Nah, bullying sendiri itu sebenarnya perilaku yang tidak menyenangkan kepada orang lain. Nah, itu bisa membuat seseorang itu bisa merasa terganggu dari mentalnya, terus fisiknya. Nah, dan bully sendiri itu biasanya dilakukan berkelompok atau ada yang individu. Berarti kalau kita lihat satu orang dikeroyok banyak orang, berarti yang melakukan pembulian itu sendiri kan bukan seseorang yang bisa bertanggung jawab kan. Batasan apa saja yang membuat perilaku itu disebut menjadi bullying? Bully itu ada dua, bullying verbal sama non verbal. Kalau verbal itu kan kayak dari ucapan kita. Kita mengucap, dasar kamu gendut, terus memanggil nama orang tuanya, itu kan juga sudah termasuk ke bullying verbal. Nah, itu meskipun kita tidak sengaja, batasan bullying itu ya meskipun kita tidak sengaja mengucapkan, itu bisa saja kalau dilakukan berulang-ulang, diucap berulang-ulang, itu termasuk bully. Dan bully itu termasuk yang bully verbal, dari ucapan. Kayak tadi ya, hai gendut, hai kamu jerawatan ya, kayak gitu-gitu. Itu sudah termasuk bully. Apa yang harus kita lakukan agar tidak menjadi pelaku bullying? Nah, agar kita tidak menjadi pelaku bullying itu kita menanamkan ke diri kita sendiri. Jangan sampai melukai hati orang lain. Pilih kata-kata yang tidak menyinggung hati orang lain. Jadi kalau kita berteman itu jangan sampai menyinggung orang lain. Gitu. Yang terutama sih tanamkan dalam hati kita biar kita tidak jadi pelaku bullying. Karena pelaku bullying itu kan dia seseorang yang tidak bisa bertanggung jawab dengan ucapannya. Saat menjadi korban bullying, apa yang harus kita lakukan? Saat menjadi korban bullying, kita bisa saja melapor ke guru. Biasanya bullying itu kan terjadi di sekolah kebanyakan kan. Itu kita bisa melapor ke guru, ke wali kelas atau ke BK. Saat mengetahui temannya menjadi korban bullying, apa yang harus kita lakukan? Teman kita. Gitu. Kita mengingatkan teman yang melakukan bullying, diingatkan. Tapi kita mengingatkan, tapi jangan pakai fisik. Misalnya, sampean tahu ada temannya yang dibully, terus kamu itu memukul teman kamu yang membuli, nah itu sama saja kamu juga ikut melakukan kekerasan, ikut membuli. Diingatkan dengan baik-baik, atau melaporkan ke guru atau ke orang dewasa yang ada di sekitar situ. Pencegahan apa yang dilakukan pihak sekolah untuk mengantisipasi bullying? Di sekolah kita beberapa waktu yang lalu pernah mengadakan tanda tangan yang anti bullying. Oh, iya. Ingat? Nah, itu salah satunya adalah dengan itu. Terus kita juga selalu memberi motivasi ke siswa-siswa agar tidak melakukan bullying. Terus kita selalu menanamkan sifat yang jangan sampai mengolok-olok teman, jangan sampai memilih kata-kata yang kasar untuk teman kita. Meskipun ya kita nggak bisa sih sebenarnya untuk memutus rantai bullying itu sendiri, tapi kita berusaha untuk mencegah supaya tidak terjadi sampai yang berlebihan kayak yang di TV-TV itu kan ya. Banyak sekarang ya sampai masuk rumah sakit, bahkan ada yang sampai meninggal. Jangan sampai seperti itu. Saat ada laporan bullying, apa yang akan dilakukan pihak sekolah? Yang dilakukan pihak sekolah pertama kali kita memanggil yang melakukan bullying, salah satunya. Kemudian kita klarifikasi apa benar dia melakukan bullying, terus kita juga memanggil korban, memanggil yang dibully itu ya. Apa benar, kan kita tidak boleh memutuskan sesuatu itu dari satu sumber kan. Jadi kita klarifikasi dua-duanya dulu. Kalau memang
dia benar-benar melakukan, baru kita memberi tindakan tegas agar tidak terulang terus-menerus gitu. Apakah pihak sekolah punya kampanye atau peraturan anti bullying? Seperti apa Jeng? Kampanyenya kita masih sebatas yang deklarasi waktu itu, yang tanda tangan juga itu termasuk kampanye anti bullying. Tapi sampai sekarang kita masih belum bisa maksimal untuk melakukan kampanye anti bullying itu. Kita cuma baru bisa memotivasi, memberi pas masuk kelas, pas ada upacara, kita baru sebatas itu saja. Terima kasih Bu karena telah menyempatkan waktunya untuk podcast kali ini. Sama-sama. Jadi demikian saja podcast kali ini. Semoga bisa bertemu lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.